Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Allahumma ij'alni nuran bin nuri nabiyullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waj'al sauti nabiyina Daud alaihi salam. Waj'al nuru Yusufa ala wajhi faman ra'ani famahabbatani. Yang kami muliakan para alim ulama, para sepuh bini sepuh, wabil khusus Ketua Majelis Taklim Al-Hasanah, yang mana kita semua berada di Masjid Suci, yang mudah-mudahan pengurusnya serta seluruh jamaahnya mendapatkan limpahan rahmat, ridha, berkah, barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam kesempatan yang berbahagia ini jangan sampai kita melupakan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sudah sampai di bulan Sya'ban ini semua atas izin Allah. Maka marilah kita gunakan kesempatan terbaik kita di bulan Sya'ban ini untuk bisa lebih banyak beribadah dan juga berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka agar ibadah kita ini menjadi lebih berkah, marilah kita tetap membaca doa bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Amin Allahumma. Maka hendaknya kita pun juga jangan sampai lupa untuk mengirimkan salam serta salawat kita kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Sya'ban itu adalah bulan di mana sebelum datangnya bulan Ramadan. Yang mana arti Sya'ban sendiri itu berkah. Yang mana dahulu orang-orang Arab Badui itu di bulan-bulan ini sedang mencari air. Makanya kenapa disebut sebagai bulan Sya'ban.
Kemudian ada beberapa peristiwa yang meliputi hal-hal yang berkaitan dengan bulan Sya'ban. Salah satunya adalah bulan di mana kerinduan Rasulullah terhadap kota Mekah itu sangat kuat, sehingga akhirnya di tahun kedua setelah hijrah, tepatnya itu kira-kira ada riwayat mengatakan 16 bulan atau 17 bulan setelah hijrah ke Madinah, Rasulullah itu merasakan kerinduan yang sangat-sangat kuat terhadap kota Mekah, kota di mana tempat lahir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga saat beliau melaksanakan antara sholat duhur atau asar, namun riwayat yang lebih kuat mengatakan pada saat Rasulullah sholat asar, muncullah wahyu surat Al-Baqarah itu, yang mana Rasulullah disuruh untuk merubah kiblat, yang mana dari awal ke Masjidil Aqsa, kemudian berubah ke Masjidil Haram, dan itu terjadi di bulan Sya'ban. Ini menunjukkan bahwasanya betapa pentingnya kota Mekah bagi Rasulullah, dan ini pula yang akhirnya menyebabkan kita ini sangat rindu terhadap kota Mekah. Karena kota Mekah sendiri adalah kota yang dirindukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Perihal kiblat, kiblat itu pada dasarnya adalah satu tempat yang mana dijadikan suatu pusat untuk kita semua ini menyembah Allah. Yang berarti semua umat Islam ini pasti memiliki satu arah yang sama, yakni ke kota Mekah, di mana ada Baitullah, di mana ada Ka'bah. Dan ini pun juga menjadi wasiat bagi diri kita, agar jangan sampai hati kita ini berpaling kepada sesuatu hal yang lain. Karena ketetapan Rasulullah sudah jelas, kiblat kita sudah jelas, arah daripada keyakinan kita pun juga sudah jelas. Ya. Maka keyakinan ini haruslah semakin hari semakin kuat, sebagaimana para sahabat sendiri ketika bersama Rasulullah tidak sedikit pun dari mereka keimanannya yang surut, melainkan terus naik dan berkembang. Kalau ditanya, mengapa kok banyak orang tua yang lebih senang ke masjid ketimbang yang muda? Bener ya? Kan gitu ya? Karena yang tua sudah merasakan bagaimana nikmatnya dunia. Kan gitu ya? Sudah enak menikmati rasanya ayam goreng. Jadi ketika sudah tua, sudah metik, ya. Apa itu sudah metik? Tidak pakai gigi kan? Tidak punya gigi kan? Maka pada saat makan ayam kan diemut toh, gak digigit kan? Ya, karena kenapa metik? Orang-orang yang sudah mengalami masalah dunia, maka tujuan akhir pasti akan ingin menikmati yang namanya kenikmatan akhirat. Maka wajar kalau ada banyak orang-orang yang usianya sudah semakin bertambah, maka keimanannya pun juga bertambah dan rasa ingin datang ke masjidnya lebih kuat. Ya. Satu, pekerjaan sudah tidak sebanyak dahulu. Kan gitu ya? Kalau dahulu mau ke masjid, ini aku sibuk.
Gak melok. Apa jualan. Gitu ya. Maka di saat inilah momen di mana kita ini sebenarnya dikasih hikmah sama Allah. Mengapa manusia dikasih usia tua? Ya ini agar kita ini semakin dekat sama Allah. Maka bersyukurlah ibu-ibu yang sudah sepuh. Berarti sudah dikasih ilmu hikmah untuk dekat sama Allah. Jangan sampai malah semakin tua semakin jauh sama Allah. Maka bagus ini. Ya. Terus bagaimana yang muda? Ya ajarkan untuk mengenal Allah. Bulan inilah kita jadikan sebuah wacana pendekatan diri kepada Allah lebih baik lagi. Ya. Buat kegiatan-kegiatan, gebrakan-gebrakan. Kenapa? Karena nanti pada saat Ramadan kita akan mulai sibuk dengan kegiatan berpuasa, kegiatan menyiapkan takjil, ya kan ya? Kegiatan untuk menyiapkan sholat isya dan taraweh, kegiatan untuk menyiapkan tadarusan dan lain sebagainya. Maka di bulan ini bukan berarti bulan di mana leha-leha saja, yang penting selesai pengajian wis mari. Udah. Kalau bisa sekarang ini kita buat lebih banyak kegiatan yang positif, yang baik. Ya. Terutama yang sifatnya mengikat diri kita dengan saudara-saudara kita. Karena kiblatnya umat Islam itu menyatukan seluruh umat yang ada dimanapun. Ya. Orang Indonesia menghadapnya kemana? Kiblatnya ke barat. Tapi tetap saja bukan baratnya. Tapi kemana? Ke kiblatnya, Ka'bahnya, kan gitu. Lah orang Amerika di barat, arah kiblatnya kemana? Ke timur. Tetap ke kiblatnya. Di mana ada posisi Ka'bahnya, disitulah dia mencari. Orang Eropa pun juga nyarinya kemana? Ke arah kiblat, di mana Baitullah. Maka semua umat Islam tertuju pada satu tempat, bukan barat saja. Ya. Jadi kalau kita sholat, ya, ini perihal hukum fikih tentang kiblat ya. Kalau kita dalam kondisi mukimin, kiblatnya kita ini adalah sesuai dengan kondisi posisi kita menghadap ke arah kiblat, dalam arti mencari di mana letak posisi lokasinya Baitullah. Nah, caranya bagaimana? Ya, kita lihat melalui aplikasi kan. Kalau saat ini kan. Tapi kalau dulu patokannya yang penting barat. Karena kenapa? Kita berada di bagian timur. Kan begitu. Nah, sekarang pertanyaan, apakah sama kiblatnya orang yang lagi mukimin dengan yang musafir? Sama? Cuma kembali lagi, kita tidak bisa memaksakan kendaraan kita harus diposisikan sesuai aplikasi. Ya. Yang berarti di mana kondisi kendaraan kita menghadap, disitulah letak posisi kiblat. Jadi kita tetap menghadap ke kiblat. Ya. Hanya saja kondisi kendaraannya tidak perlu disesuaikan dengan arah kiblat. Coba ibu naik kapal laut, bisa bilang sama nakodanya, dah nakoda, ya puter sih, ke kiri sih, ke kanan sih. Ya, kita mau sholat, tidak bisa kan? Sama halnya dengan naik pesawat. Ada yang berani ke tempatnya pilot. Ini kita mau sholat, kita harus menghadap kiblat. Kiblatnya di bawah, bapak di atas. Masuk ada ini nukit. Paham? Maka insya Allah dah ke Baitullah kita, ke rahmatullah ya. Paham ya? Iya. Jadi di mana arah kendaraan itulah kiblat. Tak usah diputar-putar. Paham ya? Dan musafir yang tidak tahu arah. Misalnya contoh, ya, ada tamu masuk ke rumahnya ibu, dan ibu tidak ngasih tahu di mana posisi kiblatnya. Tiba-tiba dia sholat, ya, boro-boro taruh sejadah sesuai dengan keyakinan dia, ya, dia sholat. Maka selama dia sholat,
dengan keyakinan dia menghadap kiblat, sah nggak sholatnya? Sah. Nah pertanyaannya sekarang, perlu ngulang nggak? Kalau sekiranya ibu bilang, Bu, ya Allah salah kiblatnya Bu. Tidak. Kalau itu dilakukan di waktu sholat, ya, misal, ya, ternyata kiblatnya yang salah, boleh langsung berubah, tidak perlu membatalkan sholat. Sebagaimana Rasulullah pada saat berpindahnya dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram, Rasulullah kan nggak membatalkan ibadah sholat, ya. Paham ya? Rasulullah tidak membatalkan ibadah sholatnya. Jadi misalnya ibu lagi sedang sholat nih, ngadepnya ke timur, terus ada sahibul hajatnya bilang, Bu, salah kiblatnya, nengkono, langsung aja muter, balikkan badan tanpa perlu membatalkan ibadah sholat. Sah. Terus bagaimana ketika sudah sholat baru dikasih tahu? Perlu ngulang? Tidak. Karena kenapa? Karena sudah di awal keyakinannya itu sudah menghadap kiblat. Makanya tadi kenapa kami katakan kiblat kita itu bukan ke barat, ya, tapi kiblat kita ini mengarah di mana? Arah posisi Ka'bah. Paham ya? Seperti itu. Nah, yang selanjutnya, apalagi yang terjadi di bulan Sya'ban? Ternyata bulan Sya'ban ini kok sampai dibilang bulannya Nabi, itu karena turun suatu ayat. Ayat yang berkaitan terhadap perintah bersolat. Jadi turunnya ayat Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Itu turunnya di bulan Sya'ban. Sedangkan Allah sudah menyapa lebih dulu. Di saat kapan Allah menyapa Rasulullah? Saat kapan? Saat peristiwa Isra Mi'raj dengan perkataan yang bagaimana? Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Dijawab sama para malaikat, Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Bulan Rajab. Ternyata berlanjut sampai bulan Sya'ban. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Kenapa? Karena Rajabnya sudah selesai. Makanya kenapa? Di ayat ini dikatakan sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat kepada Nabi. Maka akhirnya diperintahkan kepada umat Islam yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, kan gitu. Wahai orang-orang yang beriman, shallu alaihi wa sallimu taslima. Salawatlah kamu, kan begitu. Paham ya? Makanya kenapa Rajab, Sya'ban itu pintunya Ramadan. Ya. Dan isinya adalah sholawat. Jadi banyaklah kita untuk bersolawat. Kenapa? Karena itu bagian daripada apa yang telah Allah dan para malaikat telah lakukan. Kita sebagai umatnya yang mengikuti. Kita sebagai hamba Allah yang mengikuti. Kan begitu. Sholawat ada banyak, betul? Tadi sholawatnya ada, sholawat pembuka, kan gitu. Gimana tadi sholawat? Ya Rasulullah, salamun alaik, ya Rafi'a syani wa daraji, ya Rasulullah, salamun alaik, ya Rafi'a syani wa daraji, hatfatayya jirata
buka acara kan gitu ya. Dalam kita berjanji kan boleh tiba. Mengapa? Karena kita ingin dalam setiap kegiatan kita ini ada unsur-unsur yang terikat dengan Nabi Allah Muhammad SAW. Maka dimanapun majlis, kalau kita ingin menyandarkan diri kita kepada Nabi Allah Muhammad SAW, maka bacalah sholawat. Karena itu bagian daripada pintu-pintu datangnya syafaat. Kita nih kumpul di sini ingin diakui sebagai umatnya Rasulullah. Bacalah sholawat, jangan sampai ditinggalkan. Kan begitu, ya. Maka isinya majelis salim ada qiraatul Quran, dilanjutkan dengan sholawat. Itu adalah hal yang wajib. Kenapa? Karena kita ingin menyandarkan ini untuk mendapatkan ridhonya Allah dan mendapatkan syafaatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekaligus itu untuk membuka pintu hikmah bagi hati kita, agar hati kita ini mudah menerima nasihat. Makanya kalau ada anak-anak yang sulit dinasihati, sholawati aja. Ya. Kenapa? Karena banyak fungsi sholawat. Ya. Apalagi kita ini kan yang paling banyak mengamalkan sholawat toh. Contoh, ya, kita punya hajat. Kira-kira baca sholawat apa? Sholawat apa? Minimal lah yang sederhana apa? Sholawat Jibril. Kan begitu? Di mana bunyinya? Bacaannya? Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini sholawat Jibril. Kalau tambahannya itu adalah tambahan yang ada di Maulid Tiba. Ya, sholawat Jibrilnya yang itu tadi. Ya. Jadi meskipun ibu tidak membaca ya Habibi ya Muhammad ya arusal khafiqaini ya Habibi ya Muhammad ya arusal khafiqaini ya muayyad ya mumajjad ya imam al-qiblataini. Tidak perlu baca itu pun juga ada masalah. Ya. Jadi ibu ingin berhajat, ya Allah, lunakkan, lembutkan hati suami saya, anak-anak saya. Ya. Ya Allah, mudahkan pekerjaan saya, urusan saya. Ya Allah, ringankanlah pekerjaan rumah tangga saya. Maka dengan cara ibu membaca sholawat akan hadir manfaat. Ya. Manfaatnya apa? Sesuai dengan niat dan hajat. Kan begitu. Ya. Bukankah lebih enak rasa masakan itu ketika ibu isi dengan sholawat ketimbang ibu isi dengan omelan? Wes tak masak, dipangan. Halo? Habis tawuran ambil tukang sayur. Wow, larang saya itu. Kira-kira enak gak makanan itu? Ya gak enak. Begitu suaminya nyentuh makanan, meskipun itu makanan yang paling enak, pelecing kangkung, begitu disuruh asuk. Kenapa? Karena yang becek itu sudah benar-benar kesel. Paham ya? Tapi beda begitu benar-benar dinikmati. Ya. Kita ini menikmati pekerjaan kalau diiringi dengan sholawat itu enak. Ibu masak sambil baca sholawat. Ya. Tapi ibu senang Indiaan.
Ya. Timbangan nanti yang di rumah makan nasi, makan sayur, makan lauk kayak ulat bulu. Begitu makan goyang-goyang, sembunyi di pintu, sembunyi di pohon gitu ya. Dikejar belayu aja. Gara-gara dinyanyikan lagu India kan lebih baik selawati meskipun lagunya lirik apa pakein tak apa-apa sambil masak. Nahnu jiranum bidzal haramil ihsani wal hasani. Sambil goreng-goreng kan. Nih. Suami sudah dengar merdu. Masak. Mulai. Nahnu min qaumin bihi sakanu wa bihi min khaufihim aminu. Oh, mari ulek-ulek aneh kabeh mari. Kenapa? Nikmat. Ya. Menikmati pekerjaan itu adalah hal yang paling berkah. Paham ya? Gitu. Hilang pekerjaan kalau kita tidak bisa menikmati. Berkahnya pekerjaan yang kita lakukan hilang ketika sudah tidak ada kenikmatan saat kita menjalani. Maka jalani dengan sholawat. Antarkan makanan. Ingat, ojo sambil belayu. Sambil jinjit-jinjit cilik gak apa-apa. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya rafi'a syani wa daraji, atfatayati, ratal alami, ya wailal judi wal karami. Ya Rasulullah, salamun ya rafi'a syani wa daraji, atfatayati, ratal alami, ya uhailal judi wal karami. Sambil buka tirai. Suami yang ngeliat kan langsung akan pasti ngomong, saking excitednya kan ngelihat makanan yang dihidangkan dengan salawat, langsung ngomong ke suami, Karena kenapa? Karena semuanya sudah berkolaborasi untuk mendapatkan berkah. Sholawat itu ibu mau pakai lagu apapun, kalau sudah dia sholawat tidak ada masalah. Ya. Mengapa? Ya karena kita berusaha untuk menikmati sholawat, biar jangan sampai lisan kita ini terpleset. Ngucap sing liyo-liyo itu. Paham toh? Hah? Oh, istrinya jawab apa? Istrinya pasti aja gini. Killa hadil art mata fi masaha. Ya, itu kan lah gitu. Tapi diawali dengan Ojo sampai begitu sudah dipuji sama suaminya. Alah. Malah tantrum. Ya. Jadi di bulan ini kita memperbanyak sholawat dalam kegiatan-kegiatan kita. Ya, apapun kegiatan itu. Ya. Bahkan ketika hati kita ini ngerasa sakit. Ngerasa apa? Atau badan kita lagi sedang gak enak. Apalagi cuaca lagi sedang gak enak toh. Baca sholawat di bil qulub gitu. Karena kenapa? Kalau ibu sakit meriang, insya Allah hidup. Coba suami ibu sakit meriang, kayak orang mati kan? Iya. Tapi kalau jatuh,
Gak apa-apa mas, gak apa-apa. Begitu sakit panas, bener. Iya, laki-laki itu kalahnya cuma sama demam. Kalau perempuan, halah demam opo. Saya iso nyusu ya anak. Saya iso masak. Kan gitu. Saya iso nyapu, domba meskipun gerges. Sambil ngucuk cepat. Iya. Malah hilang gregesnya kan? Benar ya? Sekarang kenapa? Ibu sudah masuk dengan dengan ujian yang banyak. Greges itu gak ada masalah dibandingkan dengan nyeri haid kan? Betul ya? Iya. Kalau nyeri haid kan, cekel. Itu hampir sebanding dengan sakit gigit. Ya. Kalau orang laki-laki kan nggak pernah kena nyeri haid. Bener kan? Saya bener kan? Laki-laki nggak akan pernah kena nyeri haid kan? Makanya nggak tahan greges. Sekali greges, meriang, udah kayak orang mati tuh. Ya. Ibu tinggal ambilkan kain kafan masih mati. Iya. Tapi begitu kita ini ngerasa badannya gak enak, ya bau mbah ini sih pokoknya. Coba baca sholawat di bil. Coba gimana sholawat di bil kulub? Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abadani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Kan gitu. Baca itu. Karena kenapa? Saya tahu ibu itu yang paling banyak sering sakitnya. Padahal masih muda, aku loh sehat. Tapi pas waktu nikah, sing sakit. Betul? Betul kan? Iya, apa mana pas suami ngomong, ayo mah, aku lo lorok mas. Selalu, kalian nolak. Suami minta, kosong kok. Cokot ya. Pengalaman, buka kartu loh. Pengalaman jari ya Allah. Nah, iya. Jadi dalam konteks ketika sudah merasa tidak nyaman, khususnya perempuan, sudah baca sudah itu shalawat bil qulub. Kenapa? Karena perempuan itu lebih banyak sakit, apalagi setelah menikah. Kalau laki-laki banyak sehatnya setelah menikah. Kenapa? Di rumah, dirawat, kan gitu toh? Iya. Kalau perempuan kan enggak. Ya, perempuan itu kalau di Indonesia yang ngerawat diri sendiri. Karena secara umum begitu. Ya. Dan rasa tawaduknya benar-benar dibuat sedemikian rupa. Kan? Makanya kalau ngelihat orang-orang Jawa terdahulu, ya, masih bisa kita temukan seorang istri yang tidak berani natap suami. Kan gitu. Kenapa? Diajarkan rasa tawaduknya lebih tinggi. Ya. Makanya kenapa sangat mulia sekali kalau sekiranya perempuan itu dalam kondisi keselnya, jengkelnya, ya marahnya masih mau untuk bersolawat, menyembuhkan hati. Karena kembali lagi,
Yang bisa melindungi ibu dari suami ibu cuma Allah. Kan begitu. Paham ya? Makanya ibu curhat dengan Allah. Nah, curhat dengan tonggo ini senang. Bener kan? Mbak, aku lo kesel apa mbak? Suamiku lo gini. Iya tahu mbak? Iya. Seneng awakmu melaku. Sedih curhat dengan aku. Geleh. Gitu tau. Gitu. Ya karena kita memang begitu toh. Coba senang-senang. Ada ngomong nang tonggo nih. Mbak, aku lho mbak ngene. Iya tahu. Iro. Karena sampai ngomong kayak begitu, aku pengen mbak apa suami pulang. Ya, tuh. Maka curhatnya kepada Allah. Kalau sudah benar-benar sama Allah sudah kita bereskan. Ya, dalam arti kita sudah minta, ya Allah, aku menitipkan permasalahan rumah tanggaku ini pada Engkau ya Allah. Permasalahan suamiku, anak-anakku, rizkiku dan sebagainya pada Engkau ya Allah. Maka Engkaulah sebaik-baik pelindungku ya Allah. Gitu. Karena saat ini aku dituntut untuk berbakti sama suami. Tapi terkadang ya orang yang kau titipkan padaku ini ya kok ya apa ya ngono ya. Ya kayak mana? Terus aku kudu piye ya Allah? Kan gitu. Ya. Maka minta sama Allah. Maka insya Allah kalau ibu tirakat terus berdoa, ya, tidak mungkin Allah tidak merubah hati yang sudah jadi batu. Kan gitu. Apalagi ibu terus kan gitu ya. Bukan berarti harus sabar. Sabar itu pada manusia ada batas. Tapi sama ujian Allah kan tidak terbatas, tidak ada batas. Jadi ya tetap berusaha. Kalau emang sudah tidak mampu ya sudah. Baru kita mulai cerita. Kenapa? Karena kesehatan mental penting. Biar ibu bisa ngerawat anak-anak kan gitu, sama ngerawat diri sendiri kan gitu ya. Gitu. Tapi setidaknya ibu sudah ikhtiar. Minimal dengan salawat tibil yang nadanya sama dengan tibil qulub, salawat busyra. Yang berarti kita mendoakan dan memberikan salawat ini kita hadiahkan kepada siapa? Kepada keluarga kita, ya, kepada anak-anak kita, keturunan kita, bahkan sampai kepada guru-guru. Kan gitu. Salawat busyra. Gimana bunyinya? Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumi hadza ila yaumil akhirah. Begitu. Ya. Kita hadiahkan salawat itu. Ya. Ya untuk keluarga kita, ya untuk anak-anak kita, untuk guru-guru kita dan sebagainya. Kan begitu. Ya. Kenapa? Karena kita perlu untuk memberikan mereka suatu jalan yang mudah. Kan gitu. Karena sholawat pada dasarnya mempermudah kehidupan. Ya. Sebagaimana seringkali kita ini kalau sudah melihat sesuatu yang menyenangkan kan kita sholawat itu. Mobil api sholawat isin. Kan itu ya. Omae api sholawat isin. Meskipun kita tidak tahu kapan beli.
Yang penting sholawatan sih. Salah enggak? Justru itu bagian dari cara agar kita ini bisa menahan hawa nafsu. Kan gitu. Salawat itu menenangkan kita. Biar kenapa? Biar nggak keburu-buru pingin punya. Yang akhirnya bikin kita terlalu ambisius. Gak iso tuku stres. Kan gitu. Iya. Paham toh? Apalagi ibu-ibu kan, ya. Ibu-ibu kalau sudah melihat barang bagus, murah, diskon, lali kabeh. Kalau orang laki-laki kan beda. Katanya tuku, itu otaknya tuh langsung sinkron dengan dompetnya. Nah, iya. Langsung sinkron dengan isi dompet. Duitku piro? Tuku gak? Gak usah sih. Nah, perempuan kan beda. Tuku gak ya? Ini pengen tuku. Tuku gak ya? Tuku no. Enak kan? Dua suami. Kan gitu. Ya kan? Jadi sholawat itu menenangkan hati. Biar kenapa? Biar gak terlalu terburu-buru. Pingin harus punya. Akhirnya apa yang terjadi? Banyak perempuan beli barang, sekali beli gak kepake maneh. Gak percaya. Tuku. Bahkan pengen tahu kan? Kepake atau enggak? Tuku sih. Wah, tuku. Itu apa sih? Kelambi. Anggo. Kira-kira berapa kali dipakai? Paham toh? Alasannya sempit. Padahal diet itu solusinya. Kan bisa digomannya toh? Gak bisa jahitan ulang. Tambah kain. Ada? Podo mbek sing liya. Lah. Tuku nih pas obrolan Shopee, ya podo kabeh. Ya kan? Iya. Hijau sage, kabeh sage. Ya. Simmer, kabeh simmer. Sampai apa ustaz dari mau ngisi pengajian silau. Ini apakah nur ilahi? Ya, ataukah pancaran cahaya yang kena baju kemudian wah. Makanya ustaznya pas ngajar merem. Ustaznya ngantuk gak silau. Kenapa? Karena begitu. Paham ya? Nggak tahu nih, lebaran tahun ini akan yang bagaimana? Katanya sih yang agak mulai ke biru lagi ya. Bener ya? Apa? Merah keunguan ya? Apa namanya itu? Magenta ya. Ulala. Magenta. Jadi ya seperti kalau nuruti hawa nafsu, ya, maka kita ini tidak akan pernah selesai. Nah, sholawat itu memperbaiki hawa nafsu kita. Ya. Makanya tidak apa-apa kita melihat sesuatu yang kita senangi, sholawat di sini. Tidak apa-apa. Kenapa? Itu untuk mengurangi hawa nafsu kita pada dasarnya. Ya. Kalaupun dapat rezeki, kalau nggak dapat ya Al-Fatihah saja. Kan gitu ya. Karena kenapa ya? Kembali lagi. Ya. Salawat itu mengurangi hawa nafsu. Ya. Makanya kenapa ketika perintah sholawat ini hadir di bulan Sya'ban, kita sebagai orang beriman itu harus menjadikan ini sebagai bentuk daripada amalan kita setiap hari. Biarkan sudah lisannya ibu terbasi oleh sholawat, ketimbang terbasahi dengan perkataan-perkataan yang buruk. Ya toh? Nyapu mah sholawatan. Karena kenapa? Ibu itu ruhnya rumah. Yang mana rumah itu masih hangat rasanya kalau masih ada perempuan yang bernama ibu ini yang ngurusi, paham ya? Yang ngebersihi dan lain sebagainya. Kenapa? Karena laki-laki kalau punya rumah itu cuma tempat tidur, gitu loh. Ya.
hampir kebanyakan rata-rata laki-laki kalau berada di rumah itu artinya istirahat. Kenapa? Karena fungsi tugas mereka itu sebagaimana laki-laki bahasa Arabnya itu rajulun, ya. Sedangkan kalau kaki bahasa Arabnya rijlun. Maka laki-laki dia seperti kaki, dia harus keluar untuk komah. Untuk apa? Kasbil nyari rezeki. Nah, perempuan itu bahasa Arabnya mar'atun. Cermin mir'atun. Nah, cermin itu dia taruh di rumah apa dibawa kemana-mana? Di rumah. Untuk melihat apa? Sisi yang indah dari diri kita kan, atau sisi buruk kita kan. Paham ya? Kalau ada yang buruk ketika kita ngeliat cermin, jangan dirusak cerminnya. Perbaiki. Paham ya? Penampilannya, maka apa yang tampak di cermin akan baik. Nah, makanya kenapa perempuan itu disuruh lebih banyak untuk mengisah dirinya. Jangan pernah ngerasa selalu benar. Karena kenapa? Sebenar-benarnya perempuan itu salah. Kok iso? Pertama alasannya, perempuan diciptakan dari tulang rusuk. Lurus bengkok. Lurus bengkok. Bengkok. Makanya disuruh luruskan pelan-pelan. Jangan keras-keras nanti patah. Kan gitu. Yang kedua, ya, perempuan itu rambutnya tipisnya. Tipis. Makanya kenapa ada hadis Rasulullah yang mengatakan akal wanita itu setipis rambutnya. Paham ya? Jangan menyalahkan hadisnya. Tapi karena memang fitrahnya perempuan, ya, mendahulukan perasaan dibandingkan akal. Kan gitu. Ya. Yang ketiga, ya, pada dasarnya wanita itu hendaknya lebih banyak untuk mau menerima nasihat. Karena fitrahnya wanita itu memiliki hati yang lembut. Cuma masalahnya dinasihati koncone gelem, dinasihati tonggone gelem, pas ketemu suami, "Dalah, ayah." Malah bantah-bantahan. Kurang-kurangin. Kan gitu ya? Paham ya? Karena pada dasarnya laki-laki itu udah suka dibantah. Kalau pengen rubah, selesai suaminya ngomong, diam dulu. Kasih makan dulu, kasih minum dulu, ojo diracun. Ya toh. Saking keselnya kopi ini kayak cyanida. Ayah, kopi. Mari ngombe semaput mati ya. Ojo. Paham ya? Cukup kasih makan dulu, kasih minum dulu, baru kemudian aja berpikir, ayah. Kalau tadi ya menurut mama. Ini karena sudah kenyang kan suaminya, paham ya? Ngajak ngomong suami itu kalau sudah kenyang. Ya jangan pas waktu lapar. Ya menurut mama ya pak ya. Kalau papa mengambil yang begini tuh masih belum cocok loh. Belum cocok gimana mah? Ya soalnya nanti akan begini ya gitu. Ini menurut perasaanku loh ya. Iya mah. Dia akan berpikir. Tapi begitu suami lagi sedang menggambarkan, mah, papa pengen begini, wah antusias dulu, ya ikuti dulu. Iya pak, apa? Betul pak, sip, isarahe pak. Meskipun di sini gak. Udah, paham ya? Karena kenapa? Karena ketika lelaki excited, itu tandanya pikiran lagi sedang meledak-ledak, akal lagi sedang meledak-ledak. Ya, bukan perasaan tapi akalnya. Ya. Nah, begitu sudah makan, sudah minum, itu kan kembali turun. Maka ibu ajak ngobrol. Ya. Ayah, Pak, kalau menurut mama ya Pak ya, apa yang tadi Papa sampaikan itu bagus. Mama tuh senang. Cuma kok kayaknya ada yang kurang. Kurangnya di mana, Ma? Dari segi gini. Gitu. Maka nanti laki-laki akan berpikir, iya Tama. Makanya Mas, aku gak berani ngomong mau. Karena kenapa? Aku khawatir Mas gak suka dengan pendapatku. Gak pendapatmu apa? Ya saya terima. Kan gitu nah. Paham gitu? Karena kenapa? Karena
laki-laki sifat dasarnya tidak suka dibantah. Kardiman, karpa diriman menyaman. Ya. Tapi memang begitu, ya. Makanya kenapa menjadi wanita itu banyak besar pengorbanannya dan selalu pingin mengumpat kan rasanya, pingin teriak gitu. Perempuan, kenapa? Karena rasa. Sedikit aja rasanya kayak yang bagaimana, kayak yang down banget gitu kan ya. Paham gitu? Makanya hampir kebanyakan wanita tuh lebih banyak mengalami stres. Kalau laki-laki gila. Iya. Laki-laki kalau sudah sekalinya stres itu gila. Tapi kalau perempuan stres, depresinya berkepanjangan. Ya, begitu. Makanya ibu-ibu yang mengalami masalah-masalah stres dalam rumah tangga, dalam kehidupan sosial dan sebagainya, sholawat. Biar kenapa? Biar jadi berkahnya diri. Gitu loh. Setidaknya Allah mencatat apa yang ibu katakan ini sebagai doa, bukan sebagai keluhan-keluhan yang terus hadir begitu. Karena kalau ditanya siapa yang paling banyak mengeluh, insya Allah pasti perempuan. Kenapa? Karena mereka harus mengeluarkan semuanya. Kalau laki-laki ditahan keluhan itu sampai akhirnya menyebabkan kerusakan pada otaknya. Makanya kenapa kalau ibu lihat di jalan lebih banyak mana orang gila, laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Ya, jarang kita melihat orang perempuan gila di jalanan. Paham ya? Tapi kalau siapa yang paling stres? Perempuan. Kenapa? Karena semuanya adalah stres bagi perempuan. Ya, stres itu tekanan, ya, hal yang memberatkan. Begitu loh. Makanya kenapa sholawat itu juga mampu menghilangkan stresnya ibu. Gitu. Ya. Maka setidaknya dua hal inilah ya, yang perlu untuk diketahui. Kalau hal yang lain, bulan Sya'ban juga termasuk bulan di mana bagian daripada bulan Al-Quran. Kenapa? Karena orang-orang terdahulu, orang salaf-salaf terdahulu, ya, para ulama terdahulu senang dengan membaca Al-Quran di bulan Sya'ban ini. Apalagi bulan Ramadan akan lebih intens lagi. Yang keempat, Rasulullah sangat senang berpuasa di bulan Sya'ban berkaitan dengan amal ibadah yang diambil, yang diangkat ke langit. Kan gitu. Jadi ada amal harian, ada amal mingguan, kan gitu. Ada pula amal tahunan, yang mana amal tahunan itu setiap bulan Sya'ban, ya, angkat seluruh keseluruhan amal itu. Makanya sering kita lihat banyak kita nanti akan melaksanakan yang namanya nisfu Sya'ban. Kan begitu, ya. Kemudian bulan Sya'ban itu pun juga sebagai bulan di mana kita ini diharapkan untuk berpuasa. Sebagaimana Rasulullah berpuasa lebih banyak di bulan Sya'ban. Kan begitu, ya. Apalagi bulan Sya'ban ini turunnya perintah untuk berpuasa Ramadan. Makanya kenapa hal-hal yang baik-baik ini cobalah kita lakukan. Tapi setidaknya yang tadi itu di poin yang kedua, kalau bisa usahakan perbanyak sholawat. Kan gitu. Ya. Nah, satu lagi. Kalau ibu sedih, kira-kira sholat apa bacanya? Kalau lagi sedih. Hah? Tibil qulub, ya bisa. Tapi sedih itu karena ada musibah. Apa? Baca salawat apa kira-kira? Yang biasa kita baca lah. Salawat nariyah. Ya. Karena kenapa? Itu awal mula kejadian salawat nariyah itu kan di negeri Maroko itu. Yang dulunya dikenal dengan Maghrib, negeri Maghrib, ya. Sekarang namanya Maroko. Itu pernah mengalami musibah yang beruntun, kematian mendadak, musibah bencana alam yang tiada henti, kerusakan di mana-mana, kemudian sampai kepada perekonomian yang hancur.
Ya. Terutama kita ini kan yang sering kali pegang dan tidak pegang duit. Kan gitu ya. Sekarang pegang, besok tidak pegang. Kan gitu ya. Sekarang pegang, moro-moro ke Alfamart, dia duitku. Nah, moro-moro di keranjang barangnya kan gitu. Ya kan? Pertama kita ini ya, yang sering kali ya, ngerasa kok ada saja hal yang kurang, ada hal saja yang membuat kita sedih dan sebagainya. Coba amalkan aja selawat nariyah. Ya. Karena kalau ibu browsing, apa sih artinya selawat nariyah? Salah satunya untuk menghilangkan kesedihan. Ya, ayo kita baca sama-sama. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bil qurabu wa tuqda bil hawaiju wa tunalu bil ghaibu wa husnul hawatimi wa yustasqal ghamamu Maka kira-kira demikian dulu. Ya. 10 menit lagi sudah mau jam 6. Ada pertanyaan? Ada? Ada pertanyaan? Ada? Cukup. Cukup nggih? Kira-kira penjelasan saya jelas nggih? Alhamdulillah. Kalau begitu kita langsung berdoa. Ya. Ila hadrat Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wa ila jamil arwah minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat ya abaina wa ummahatina wa ajdadana wa jadatina wa masyayikhina wa masyayikhina wa li asadidatina wa li asadidatina wa khususan sebutkan nama keluarga yang satu-satu. Hadi bersalah menjadi makhluk saleh. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftinna ba'dahum waghfir lana wa lahum. Syailahum al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan hamidin hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'maka fi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidayna warhamna kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan wa hasil maqasidana faghfir lana dzunubana wa tub alaina taubatan nasuha wa amalan mutaqabbala ya arhamar rahimin irhamna bi rahmatikal azizil hakim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ij'alna muqimas salata min dzurriyyatina taqabbal du'a waj'alna minat tawabin waj'alna
waj'alna minal mutatahhirin waj'alna min ibadika salihin. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah. Kiranya demikian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Ustadz Fajar Firdaus, SPT